Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih bisa melaksanakan perkuliahan dengan kondisi sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Mudah-mudahan kita terus jaga kesehatan, tetap semangat, tetap jaga jarak, gunakan masker dan juga sering mencuci tangan agar bisa memutus rantai COVID-19. Pada hari ini saya akan menjelaskan pertemuan kedua aplikasi lanjutan mengenai pembubaran atau likuidasi persekutuan. Kalau kemarin kita ngebahas masalah pembentukannya, sekarang masalah pembubaran. Karena persekutuan itu adalah memiliki waktu yang sangat terbatas ya, sesuai perjanjian. Maka masalah pembubaran atau likuidasi ini adalah satu hal yang mutlak yang akan terjadi. Baik, di sini saya jelaskan beberapa faktor penyebab pembubaran persekutuan tersebut ya. Yang pertama adalah karena perjanjian atau kesepakatan sekutu di awal ya. Misalkan di sini ada berakhirnya jangka waktu yang ditentukan, atau karena persetujuan bersama, atau karena pengunduran diri anggota persekutuan ya. Lalu yang kedua, karena undang-undang yang mengharuskan dia bubar. Misalkan karena kematian seseorang sekutu ya, atau ada sekutu yang bangkrut ya, sehingga menurut atas nama undang-undang dia berhak dibubarkan. Yang ketiga adalah karena keputusan pengadilan ya. Misalkan ada ketidakmampuan seorang sekutu ya untuk memenuhi hak dan kewajibannya. Kemudian ada tindakan seorang sekutu atau anggota yang mengakibatkan tidak adanya keserasian. Bahkan sampai ada perselisihan internal antara anggota, atau usaha tersebut memang sudah tidak profitable ya, tidak memberikan keuntungan yang maksimal atau kontinu, atau mungkin ada kecurangan-kecurangan yang masif ya di dalam proses tersebut sehingga menyebabkan tidak profitable tersebut. Nah, bisa digugat ke pengadilan, dan melalui keputusan pengadilan maka harus dibubarkan persekutuan tersebut. Baik, apa sih likuidasi itu? Jelas yang kita tahu adalah dia berhentinya kegiatan operasi perusahaan ya secara keseluruhan. Cuman untuk persekutuan itu ada beberapa kewajiban ya, yang misalkan dia menjual sebagian atau seluruh aktiva perusahaannya. Untuk apa? Untuk membayar semua hutang-hutang pajak atau hutang pada pihak ketiga maupun hutang kepada anggota sekutu ya. Seperti itu. Sesuai dengan rasio laba rugi. Kalau ada sisanya dibagikan ya. Nah, adapun tahapannya untuk likuidasi ini adalah pertama adalah rasionalisasi aset. Artinya mengubah semua aset menjadi uang tunai atau menjadi uang kas ya. Mengubah di sini bisa berarti dijual ya, atau ya intinya mah dijual ya, dijual kepada pihak lain sehingga aset persekutuan menjadi uang tunai. Yang kedua, setelah itu terjadi maka pembebanan laba rugi akibat rasionalisasi ini
ditanggung oleh modal sekutu. Jadi kalau misalkan ada laba karena menjual aset, maka labanya dibagikan pada modal sekutu tersebut. Begitupun kalau dia rugi menjual aset lebih kecil daripada harga wajar atau harga pasar, maka modal sekutu tersebut juga dikurangi, ya. Setelah ini beres, lalu yang ketiga, pelunasan semua utang persekutuan. Lunasi dulu semua hutang-hutang kepada pihak ketiga, kepada pajak, ya, bahkan kepada persekutunya juga harus lunasin dulu. Baru kalau 1, 2, 3 udah terlaksana, sudah beres semua kewajibannya, apabila masih ada sisa kasnya, ini dibagikan sesuai modal sekutunya, ya. Ada berapa sanksi A tinggal sisa 50 juta, maka harus dibayar 50 juta dan seterusnya. Nah, likuidasi sendiri memiliki beberapa metode. Ada 2, ya. Pertama, likuidasi sekaligus, dan yang kedua likuidasi bertahap. Ini perbedaannya hanya masalah waktu saja, ya. Kalau yang sekaligus berarti sekalian saat itu juga selesai. Kalau bertahap melalui beberapa periode waktu seperti itu, ya. Kita lihat. Untuk likuidasi sekaligus ini kita lihat pembagian kas pada sekutu hanya dilakukan sekali setelah aset itu dijual, ya, dan semua hutang dilunasi. Jadi hanya sekali dibayar itu. Setelah laku semua jadi uang, maka masih ada saldo kasnya, bisa diberikan saat itu juga kepada para sekutu, ya. Lalu kas yang dibagi pada sekutu sesuai dengan saldo modal bersih, ya. Tadi sudah saya jelaskan, kalau dia modalnya 50 juta, maka dia harus dikasih uang 50 juta, seperti itu. Lalu ketiga, laba atau rugi realisasi ditanggung sekutu sesuai dengan persentase kepemilikannya, ya. Jelas sesuai perjanjian sekian persen itu yang menjadi dasar perhitungan mendapatkan laba atau menanggung rugi. Nah, kalau likuidasi bertahap tadi hanya masalah waktu, ya. Di sini tersedia selama periode likuidasi. Artinya kalau memang asetnya saat itu hanya laku sebagian, maka kasnya dibagikan, dan juga nanti menunggu yang lainnya terjual baru dibagikan. Jadi beberapa periode seperti itu. Sini saya contohkan untuk likuidasi sekaligus, ya. Di sini ada persekutuan Fox, ya, dengan sekutu Harley, Oki, Christian, dan Samuel, ya, membagi laba atau rugi dengan rasio 20%, 25%, 35%, dan 20%. Pada awal 2007, persekutuan tersebut sepakat untuk dilikuidasi, ya, dengan neraca sebagai berikut. Ini neracanya, ya. Kasnya 30 juta, piutang 120, persediaan 100, sampai total aktifnya 365 juta. Itu pun utang dan modalnya totalnya 365 juta. Lanjut. Jika dalam likuidasi tersebut semua aktiva non kasnya, asetnya, ya, yang dijual itu hanya terrealisasi sebesar 350 juta, semua utang dilunasi dan sisa kas bagikan, ya. Buatlah laporan likuidasi dan jumlah yang diperlukan. Oke, kita jawab di sini. Kita buat satu tabel, ya, yang menggambarkan aktiva dan pasiva, ya. Aktiva, kas, dan aset, ya, yang dijual ini. Kemudian ada utang usaha, utang-utang sekutu, ya, dan juga modal-modal sekutu. Sini sebelum realisasi, kasnya ada 30 juta dan non kasnya atau asetnya 335 juta, ya. Kemudian ini dijual semua, realisasinya 350 juta, berarti untung, ya, untung sekitar 15 juta.
maka di sini kasnya bertambah 350 juta dan asetnya hilang ya, sudah dijual. Nah, selisihnya ini 15 juta ini dibagikan kepada para sekutu menambah modal mereka masing-masing sesuai persentasenya. Contoh sini 20% untuk Harley dikali 15 juta itu adalah 3 juta. Oki 25% dari 15 juta itu adalah 3.750.000. Kemudian Christian 35% dari 15 juta itu adalah 5.250.000. Dan Samuel 20% sama 3 juta seperti tadi ya, hanya 20% saja. Baik, kalau sudah kita jumlahkan, kas menjadi 380, utang usaha 140 ya, Harley dan juga modal-modal sekutu dijumlahkan seperti ini. Kita lihat ya. Nah, kemudian ada hutang, maka langkah kedua adalah lunasi dulu hutang yang ada. Sini pelunasan hutangnya adalah 140 juta ya. Mengurangi kas juga dan juga mengurangi hutangnya. Hutangnya jadi 0, kasnya juga berkurang menjadi 240 juta rupiah. Ya. Dan termasuk nanti terakhir membayar hutang sekutu Harley ya. Jadi persekutuan punya hutang kepada Harley 30 juta dibayarkan sini, dan sisanya dibagi untuk para sekutu sesuai modal yang mereka miliki ya. Sama 48 dikasih 48, 53 juta dikasih uang 53 juta dan seterusnya sampai benar-benar kas di sekolah itu habis ya, tidak bersisa. Begitupun modal sekutu juga tidak bersisa, selesai gitu ya. Seperti itu langkah-langkah untuk membuat laporan likuidasi ya. Kemudian kita lihat jurnalnya. Ini mendapatkan kas hasil penjualan aset itu ya, 350 juta, yang berkurang aset-asetnya piutang, perlengkapan, peralatan, termasuk ini adalah laba jual aset yang diberikan kepada para sekutu di kredit, debitnya kas ya. Kemudian mencatat pembayaran utang, kita tahu utang berkurang itu di debit ya, utang dagang pada kas 140 juta. Kemudian mencatat pembagian kas ya, ini termasuk bayar utang Harley ya. Kemudian Harley dapat 28 juta sesuai modalnya, terus semuanya terus, kasnya juga berkurang 240 juta. Mudah kan? Seperti itu untuk likuidasi sekaligus ya. Nah, pada pertemuan 2 kali ini kita membahas masalah likuidasi bagian pertama ya. Nanti minggu depan ada bagian kedua. Ini hanya membahas pembubaran atau likuidasi karena adanya masuk sekutu baru ya. Dengan masuknya sekutu baru, ini artinya akan membubarkan sekutu yang lama. Jadi dibubarkan dulu persekutuannya, kemudian dibentuk yang baru seperti itu. Ya, sini terangannya jika ada anggota yang baru masuk, berarti persekutuan yang lama bubar ya. Di sini perjanjiannya pun harus dirubah atau dibuat yang baru ya, didaftarkan lagi di pengadilan negeri kembali ya. Sini pembelian sebagian hak bentuknya ya, bentuk-bentuknya bisa pembelian sebagian hak penyertaan anggota persekutuan. Yang kedua, suatu penyertaan dengan memberikan bonus atau goodwill kepada anggota lama ya, seperti meliputi pemberian bonus, pembentukan goodwill untuk anggota lama, atau memberikan bonus goodwill kepada anggota pemilik yang baru meliputi pemberian bonus atau goodwill pada anggota baru. Kebalikan, jadi yang lama memberikan bonus dan goodwill pada yang baru. Ini harusnya yang mana Pak? Itu tidak ada standar, tergantung kebutuhan saat masuknya sekutu baru tersebut ya. Langsung aja
kepada latihan soalnya. Ini adalah kalian bisa lihat di LTM ya, latihan tugas mahasiswa pertemuan kedua ya, saya salin ke sini. Ini diketahui neraca ZP Nikita neracanya per 31 Desember 2008. Kasnya sekian 32 juta ya, piutang 3.900 dan seterusnya, sehingga total aktifan 64.418.200 rupiah. Itu pun utang dan modalnya, total pasifannya sama dengan aktifan. Di sini pembagian laba ruginya sesuai perjanjian adalah Rifki Mita Ita 25, Rifki 25%, Mita 45%, dan Nyonya Ita 30%. Nah, di tanggal 20 Februari Pak Moko masuk nih ya, dengan menyerahkan uang tunai 30 juta untuk penyertaan modal ya, sebanyak 30% dari modal yang baru. Jadi diakuinya 30% dari anggota yang baru. Jadi untuk setiap anggota yang masuk, kalau dia setor 30 berarti tidak diakui 30 ya, tetapi menjadi persentase dari modal lama ditambah yang 30 juta ini. Oke, di sini diminta buat jurnal dan laporan likuidasinya. Baik, ini keterangan tambahan ya. Nanti yang keempat nanti apabila dijualnya apabila pengakuan modal Pamoko 40%. Baik, kita lihat, kita jawab ya. Kita coba jawab. Baik, kita coba jawab. Di sini dengan masuknya Pamoko ini, maka jurnal yang diperlukan adalah mendapatkan kas dari Pamoko 30 juta ya. Kemudian modal Pamoko itu hanya diakui 25 juta sekian, dan selisihnya nanti akan menjadi bonus atau goodwill bagi anggota sekutu lama, yaitu Rifki, Mita, dan Ita. Kita lihat perhitungannya ya. Total modal CP Nikita sebelum masuknya Moko adalah 54.188.250 rupiah. Kemudian Moko masuk ditambah 30 juta kan ya, sehingga menjadi 84.188.250. Supaya tidak penasaran, kita lihat modal awal ya. Modal awal adalah ini, Rifki, Mita, dan Ita ini dijumlahkan itu menjadi 54 juta sekian, sehingga tambah modal dari Moko tambah 30 juta menjadi 84.188.250 rupiah. Nah, sementara masuknya Moko itu hanya diakui 30% dari total modal yang baru, sehingga kita hitung setoran modal Moko ada 30 juta, kemudian bagian modal yang diperhitung hanya 30% ya dari 84 juta ini yang baru, totalnya adalah 25.296.475, sehingga ada selisih lebih ya, sehingga ini menjadi bonus untuk anggota lama 4.743.525 rupiah. Nah, ini bonus ini bagi-bagi nih kepada sekutu lama sesuai persentase modal masing-masing. Kita lihat Rifki ini 25%, dikali 4.700.000 sekian menjadi 1.185.821, sama ya ini. Kemudian untuk Nona Mita ini 45% dari kali 4 juta sekian menjadi 2.134, sama ini jurnalnya ya. Kemudian Nyonya Ita 30% dari 4.700.000 sekian adalah 1.423.058 rupiah, sama ya.
Sedangkan Pamoko ini yang diakui hanya Rp25.296.475. Dengan demikian, neraca barunya kita lihat kasnya ini bertambah 30 juta. Kita lihat awalnya kan kas itu 32.511.250 rupiah. Sehingga kalau ditambah 30 juta akan menjadi 62.511 ya. Sama ya. Benar. Kemudian modal Rifki ini ditambah, Rifki Mita Ita ditambah dengan bonusnya ya. Modal lama ditambah bonus. Kita contohkan yang Tuan Rifki aja ya. Tuan Rifki modal awalnya kan 13.488.250 rupiah, ditambah dengan bonusnya 1.185 ini menjadi 14.674.121 rupiah. Sehingga ini kalau dijumlahkan balance. Jadi sini neraca yang berubah adalah kas dengan komposisi modal akhirnya ya, dengan masuknya Tuan Moko tadi. Nah, pertanyaan ketiga adalah bagaimana kalau menjual pengakuan laba Moko itu 40%. Tadi kan 30% ya, sekarang 40%. Maka kita lihat perhitungannya seperti ini. Ya, kita lihat perhitungannya dulu. Ini. Modal lamanya sama 54 juta, modal barunya menjadi 84 juta sama ya. Total Mokonya 30 juta dan di sini 40%-nya dikali modal baru adalah 33 juta sekian. Sehingga di sini ada selisih lebih ya, selisih kurang ya, 3.675.300 rupiah. Ini bukan malah menambah modal, tapi merupakan kerugian buat sekutu baru, sekutu lama ya. Jadi sekutu lama memberikan bonus kepada sekutu baru pada Pamoko ya. Kalau tadi bonus dari anggota baru buat yang lama, kalau sekarang bonus dari yang lama jadi ke yang baru ya. Kemudian masing-masing sekutu Rifki, Mita dan Ita ini diambil masing-masing persentase sahamnya ya. Rifki 20% kali 3.675 sekian jadi 918.825 dan seterusnya ya. Sehingga kita jurnal seperti ini. Ini dia ya. Jurnalnya kasnya adalah 30 juta sama ya. Modal Rifki 918.825 di kredit ya. Kemudian Mita sekian, sehingga masuknya Moko ini diakui 33.675.300 rupiah. Jadi lebih besar ya. Jadi si Moko ini mendapatkan bonus dari sekutu lama. Kok bisa Pak? Ya mungkin saja ya, mungkin saja kalau Moko ini mungkin orang yang hebat, orang yang berpengaruh sehingga diberikan bonus seperti itu ya. Dan ini jurnalnya setelah Moko masuk pengakuan 40% tadi, kasnya bertambah 30 juta ya, sama, dan modal masing-masing sekutu lama ini dikurangi sebesar tadi nilainya ya, dan Moko diakui 33 juta sekian ya dari 30 juta, sehingga balance. Nah, kemudian jawaban daripada soal latihan atau mahasiswa pertemuan ini mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau belum paham silakan kita untuk diskusi atau tanya jawab melalui chatting di Telegram ataupun WA. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau bermanfaat silakan jangan lupa klik like and subscribe-nya video ini ya. Nah, kita ketemu lagi minggu depan di waktu dan gelombang yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.